saja. Yuk, silakan. Kalau saya Rizka beda, Gimana? ya, pendapat saya juga beda juga mungkin dengan yang lainnya. Kalau saya sih orangnya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Karena bapakku orang Katolik, kalau aku kan masuk Islam. Kalau dari keluarga mamaku Islam, dari keluarga bapakku asli Dayak Katolik ya. Gitu. Jadi aku orangnya, walau kalau ada orang Islam istilahnya menghina atau mencela agama lain, aku yang ke depan gitu, melawan mereka. Bukan apa? Karena yang aku tahu ya, agama itu semuanya yang ciptanya Allah gitu. Tuhan yang ciptakannya, benar nggak? Nah, saya tidak setuju. Kalau memang, sayang sekali saya tidak setuju. Ayo begini. Iya. Begini Rika suka. Kan beda-beda bang. Ya, begini Rizka Benar suka. nggak? Itu kan pendapatku. Oke, Ini bagi aku ya, bagi aku aja. Nah, kalau pendapat abang ya pendapat abang begitu. Saya tanggapi, bisa saya tanggapi? Saya kan nggak salah kan menyampaikan pendapat saya kan? Oke, bisa saya tanggapi? Boleh. Oke. Jadi begini, sayang seribu sayang, tapi sayang seribu kali sayang. Islam tidaklah apa yang barusan Anda katakan. Islam tidak sesuai dengan apa yang barusan Ibu katakan. Islam tidak sesuai dengan pendapat yang ada di dalam diri Anda. Islam itu adalah apa yang dikatakan Al-Quran. Satu contoh tadi yang belum selesai. Dikatakan menurut Al-Quran, seburuk-buruknya makhluk, bahkan dikatakan seburuk-buruknya binatang, itu adalah orang kafir. Betul nggak? Dan seburuk-buruknya berarti orang kafir. Bukankah berarti orang kafir itu kan berarti kan orang yang sama sekali yang tidak ada agamanya, bukan orang kafir itu di sini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya kasih, oke, kita tampilkan ya. Masalahnya banyak muslim tidak tahu ini. Nih, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Saya balikkan dulu. Kita diskusi ya, nih. Karena banyak orang Islam, tapi di hati nurani Anda kayaknya menolak Al-Quran ini. Oke, baik. Kita tampilkan ya, kita tampilkan nih. Apa di sini dikatakan nih? Itu di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-55 nih. Sesungguhnya, ini dikatakan binatang loh. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang manusia, orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Ini menurut Al-Quran. Nah, makanya tadi saya bilang, sayang seribu sayang. Islam itu bukan apa yang ada di dalam hati Bu Rizka. Islam itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Betul? Ya kan? Iya. Jadi mau gimana? Kalau ibu katakan mari kita bertoleransi, mari kita, kalau seandainya Islam seperti itu, waduh, mantap kita. Tapi bayangkan, untuk memberi salam saja ini ya bang. Coba silakan ya, tanggapi dulu ya, begini silakan. Ya bang. Sebenarnya Al-Quran itu tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah untuk bermusuhan, untuk berbenci atau sebagainya ya. Cuma ada individu aja ya, umatnya aja gitu, manusianya aja gitu. Jangan bagi aku ya, kalau semua agama itu tuh bagus bagi aku. Begitu, seperti almarhum bapakku. Kalau jika kamu udah masuk agama itu, percayalah dengan agamamu. Seperti mereka juga percaya dengan agama mereka gitu. Dan tidak pernah diajarkan oleh orang tuaku walaupun berbeda agama mengatakan yang aneh-aneh gitu. Nah, masalahnya itu ajaran orang tua, bukan ajaran Islam. Apakah ajaran Islam seperti itu? Loh, gini. Ini fakta ya, gini. Banyak sekali kasus misalnya kemarin ada ibu, bapak, anaknya diajak naik motor ngebom gereja, bom katedral Surabaya, bom Bali, bom ini, bom itu. Coba. Ini kenapa terus-menerus terjadi ini? Ini buku apa yang mereka baca?
Nah, itu kan sebenarnya bukan dari ajarannya Al-Quran aja. Itu kan istilahnya yang manusianya yang memang hatinya nggak bagus. Tapi gitu. masalahnya begini Bu Rizka. Masalahnya orang-orang yang kejadian begitu, mereka itu membawa-bawa Al-Quran. Contoh, di kejadian yang terbaru itu ada terjadi di Polsek Astana Anyar. Tahu bagaimana ada seorang laki-laki, dia membawa shogun berwarna biru. Di tulisannya surat At-Taubah ayat ke-29. Ada itu At-Taubah 29, sepeda motor yang digunakan dia untuk meledakkan diri di Polsek Astana Anyar bertuliskan At-Taubah 29. Apa bunyinya? Setelah dicek bunyinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iya, tapi makanya saya bilang, jangan buru-buru dikatakan bahwa mereka tidak terinspirasi dari buku itu. Jangan buru-buru. Kita itu kalau ingin memecahkan sebuah masalah, kita harus betul-betul apa sih yang terjadi. Jangan kita pura-pura buta, nggak boleh. Nah, kalau seandainya Islam tidak mengajarkan demikian, tolong diluruskan maknanya ini gimana sebenarnya. Kalau di sini disuruh perangilah, apakah maksudnya sayangilah atau bagaimana, kan gitu. Karena di sini tertulis perangilah, qatilul lazi katanya kan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jelaskan itu maksudnya bagaimana, sehingga orang tidak lagi terinspirasi dengan ayat itu untuk melakukan kekerasan. Begitu. Benar. Itu benar. Kata abang pun ada benarnya juga. Begini, kalau itu kan bagi mereka, tapi kalau aku kan mendengar apa kata orang tuaku, dan aku orangnya sifatnya netral ya. Di mana ada agama yang diciptakan oleh Allah, berarti itu bagus gitu. Tidak mungkin Allah itu tidak menciptakan sesuatu nggak bagus kan. Nah, yang nggak bagus itu manusianya. Begini Bu, nah, sebenarnya gitu. begini, kenapa orang Allah itu biasanya ada nggak dulu Bang? Ada Dayak, Cina, Melayu, ada agama pun bermacam-macam dicipta. Biar kita saling menghormati, seharusnya seperti itu Bu. Alangkah agama ini seperti ini loh. Betul. Agama itu Alangkah indahnya kalau kita itu semua berpelukan, bergandengan tangan membangun negeri ini. Alangkah indahnya, tapi kan faktanya bukan itu yang terjadi. Ya benar. Bayangkan di tahun kerusuhan 98 apa yang mereka teriakkan, apa yang mereka mau jemput anakku sekolah. Lari. Ya udah, apa-apa. Bukan lari, nggak lari. Nanti aku hadir lagi. Baik, silakan. Jemput anakku sekolah. Silakan. Ya, itu artinya fakta ya teman-teman. Ya, kita ini berbangsa dan bertanah air nih, kita ini kan ingin tujuannya itu baik. Tapi kan terus-menerus ini merongrong nih. Orang lagi jualan, warungnya dipecahin, digeruduk dipecahin. Kamu tidak menghargai. Saya lagi puasa ini, kamu nggak repot kita mau berbangsa bernegara ini kayak mana kalau kayak begini terus. Lu yang puasa, gue yang repot. Gimana sih? Makanya gini loh, kita coba ini, kita pecahkan dulu solusi ini gitu loh. Jangan kalau dikritik dikit langsung marah. Kesetanan, suruf dan sebagainya kan begitu ya. Yo, kita yang baik-baik diskusi seperti itu. Jangan berat. Karena ini udah terus-menerus terjadi. Orang Kristen mau ke gereja aja tidak boleh kamu bangun gereja di sini. Tapi kalau orang Islam, saudara-saudara, gelar tikar di jalan pun jadi. Tapi kalau orang Kristen, walaupun sudah di ruko-ruko, udah ditutup-tutup, disekat-sekat biar nggak berisik, tidak boleh kalian bergereja di sini. Nggak boleh, dilarang keras bergereja di sini. Harus izin ini, harus izin itu. Pak RT ini, Pak RT itu, SKB 3 menteri. Berat. Ya, silakan Syekh. Temanya apa, Bang?
Aduh, temanya sebenarnya tadi ngelanjutin ibu itu. Gini sih, apakah apa ya sebenarnya yang terjadi nih? Apakah orang Islam itu adalah sesuai dengan cerminan orang-orang yang bubarin warung, mencain orang sambil teriak Allahu Akbar? Apakah betul itu ajaran Islam atau sesungguhnya bukan yang demikian? Coba silakan. Bukan, Bang, bukan. Saya judul bukan itu. Islam bukan seperti itu. Terus terang saja, Islam bukan seperti itu. Itu mungkin orang yang kurang mengkaji, Bang. Jujur saja. Orang yang kurang mengkaji. Dan saya tahu itu, karena saya juga dulu pernah lah seperti itu, karena masih botol waktu itu. Betul. Dulu pernah saya seperti itu. Saya ini termasuk dulu Islam yang radikal lah. Galak gitu, radikal. Karena masih botol itu. Makanya kepada seluruh muslim, pelajarilah kitab kalian itu, yaitu Quran dan hadis. Pelajari. Tapi kalau dipelajari isinya begini loh Bang. Coba nih kasih tahu ya Bang ya. Ya. Katanya suruh pelajari. Masalahnya dipelajari nanti takutnya semakin menjadi-jadi. Oke nih, baik ya. Nih, saya tampilkan dulu di layar, sabar. Ini adalah ajaran agama Islam. Ini baru satu doang yang kita baca, nanti belum yang lain-lain. Oke nih, kita tampilkan nih Bang. Nih. Ini Bang ya nih. Ini hadits ya. Dari Abu Hurairah. Sebentar, live di TikToknya ini saya naikkan aja ke atas sebentar ya. Nah di sini, ya, begini ini ya. Nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah, sebentar saya buang dulu ininya. Nih, janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Bagaimana Bang kalau orang baca ini, dia tidak terinspirasi dengan ayat ini, sehingga kalau ketemu ada orang Yahudi dan orang Nasrani, ayo kita desak mereka ke jalan yang sempit. Ini gimana nih Bang? Ayo. Itu sebetulnya pemahamannya harus diubah. Mungkin itu perjanjian lama Bang, itu namanya mungkin. Wah, berarti sudah tidak berlaku ini. Berarti sudah tidak berlaku ini. Ya sudah tidak berlaku Bang. Itu kan untuk di abad ke-10 kalau nggak salah. Ini kan abad 21. Waduh, masalahnya nanti kalau tidak berlaku nanti gimana? Gak apa-apa Bang. Ya saya sekarang sudah siap. Karena kan kemarin juga yang inbox saya ada 20 orang ya. 20 orang, 18 orang menghujat. Dan ada satu orang yang menanyakan alamat saya, akan saya. Ini katanya. Nah, itulah kan makanya Bang. Makanya ketika kita dapati bahwa umatnya seperti itu, masa ajarannya bukan seperti itu kan? Kecuali jumlahnya 50-50, begitu 50 begini. Tapi ini masalahnya dari berapa orang tadi cuman 80%-nya semuanya begitu. Satu orang Tapi setelah saya cek mereka itu orang-orang yang mungkin maaf ya, IQ 12,7. Buset, saudara. Di bawah apa lah, di bawah simpanse mungkin lah. Ya saya jujur aja. Setelah saya tanya kamu apa Muslim, dia itu sebenarnya Muslim, hanya cinta Muslim, tapi tidak tahu ajaran Islam itu seperti apa. Seperti itulah yang saya tahu.